Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh di Masjid Al-Mahdi Perumtas 3 Tulangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah ayat 117 118. Kita terakhir membahas ayat 116, ayat yang kandungannya, isinya itu bantahan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka orang-orang yang menyatakan, meyakini bahwa Allah itu memiliki anak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Siapa yang mengatakan demikian, yang mengatakan demikian itu bahwa Allah memiliki anak, yang paling mudah diketahui adalah orang-orang Nasrani sampai sekarang, ya. Atau kalau dulu orang Yahudi juga mengatakan demikian. Orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Nah, untuk membantah itu maka Allah kemudian juga menyatakan di ayat 117, bagaimana mungkin Allah itu butuh anak, punya anak, sementara Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi. Kita baca ayat 117 dan nanti juga 118. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa qala alladhina la ya'lamuna lawla yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Itu ayat 117 dan 118. Kita sudah singgung ayat 117 sedikit, tapi saya akan mencoba membahas
lagi supaya ada keterkaitan. Badi'us samawati wal ard, bukan hanya yang memiliki langit dan bumi, di ayat sebelumnya begitu. Semua itu kedudukannya di hadapan Allah adalah miliknya Allah. Tidak ada yang posisinya lebih dari milik Allah. Ya. Kok ada yang mengatakan anak Allah? Semuanya milik Allah. Yang ada di langit, yang ada di bumi. Dan semuanya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin dibahas tunduk itu bisa tau'an, bisa karhan. Tunduk kepada Allah itu bisa dengan sukarela, bisa dengan terpaksa. Yang tunduk secara sukarela itu hanya hati, hanya keinginan. Ya. Kalau yang lain itu terpaksa, hatinya menolak, maka selain hatinya, apa selain hati, jasmaninya itu pasti tunduk. Ya. Mau diingkari bagaimana? Mau nggak tunduk bagaimana? Kok umpama wajah ya begini ini, maka tidak terima wajah kayak ini. Ya, meskipun bercermin tiap hari ya nggak berubah. Bagi yang sudah melewati umur tertentu, ya, yang putih rambutnya nggak iso, nggak bisa diingkari lagi. Mau seperti apa? Dicat. Pak Sumadi ini pun putih kabeh jenggotnya. Ya, kalau saya satu Pak Sumadi, jenggotnya satu udah putih, satu. Nggak bisa dicat hitam lagi itu nggak bisa. Semir, ya semirnya habis ya balik putih lagi. Oleh karena itu caranya orang supaya nggak kelihatan kalau rambutnya sudah mulai banyak yang putih, potongnya pendek banget, ya dipotong pendek sekali ya, nggak kelihatan kalau ada putih-putihnya. Ya tetap ya dibiarkan sebentar lagi, sedikit lagi ya putih lagi. Apa yang mau diingkari? Semua tunduk kepada Allah, baik itu sukarela maupun terpaksa. Nah, yang jasmani, yang badan itu terpaksa semua. Ya. Karena sebenarnya ketaatan secara sukarela sebagai sebuah pilihan itu adalah ketaatan hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Jadi memang tidak ada paksaan. Allah tidak memaksa. Yang tidak dipaksa apa? Hatinya. Ya. Mau menerima agama Allah, ajaran Islam atau tidak ada yang dipaksa. Ya. Yang tidak dipaksa apa? Hatinya. Tapi kalau jasmaninya itu mau tidak mau, rela tidak rela, suka tidak suka, pasti tunduk terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Teknologi itu membuat manusia secara jasmani itu mencoba mengikuti keinginan batinnya, ruhaninya. Ruhani manusia itu kan banyak menolak. Nah, salah satu cara supaya secara jasmani bisa menolak itu rekayasa teknologi. Di Korea itu operasi plastik, mengubah bentuk wajah dan sebagainya. Ya, sekarang mungkin sudah masuk di Indonesia, mungkin di kota-kota besar gitu ya. Tapi tetap ya, sekuat apapun manusia menolak, dia tidak bisa menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semua yang di langit dan di bumi, tapi Allah menegaskan
badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah lah yang menciptakan langit. Allah badi' pencipta. Badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Oleh karena itu, kalau mau menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan kun, maka jadilah sesuatu itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nanti di surat Ali Imran bagian akhir ayat ini dipakai untuk menjelaskan bagaimana Nabi Isa diciptakan. Karena orang itu punya alasan. Mengatakan Nabi Isa anak Tuhan itu punya alasan. Alasannya apa? Istimewa. Bagaimana seorang manusia dilahirkan tanpa seorang ayah? Bagaimana seorang anak dilahirkan padahal ibunya tidak pernah berinteraksi dengan seorang laki-laki pun. Itu menjadi alasan. Maka gampang jawaban Allah Subhanahu wa taala. Di surat Ali Imran belakangnya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sama. Orang kok sampai berlebihan melihat proses bagaimana kelahiran Nabi Isa tanpa seorang ayah. Oh gitu saja kok istimewa. Allah mengingatkan dengan yang jauh lebih istimewa. Meskipun di ayat itu Allah menggunakan perumpamaan, dianggap sama. Oke lah, nggak usah dilihat lebih istimewa. Dianggap sama saja, harusnya kita itu sudah tahu. Apa itu? Sungguh kata Allah, perumpamaan penciptaan Nabi Isa alaihissalam bagi kita, Isa bin Maryam itu adalah Nabi. Perumpamaan Isa bin Maryam diciptakan oleh Allah sama dengan penciptaan Adam. Orang lupa bahwa Nabi Adam itu bahkan diciptakan bukan hanya tanpa ayah, tanpa ibu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu kan, jadi jawaban Allah itu ya. Kalau orang minta jawaban itu 5, Allah jawabnya 10 gitu. Jawaban Allah itu telak sekali. Orang mungkin akan mengatakan, Isa itu lahir tanpa ayah. Tidak ada itu prosesnya. Allah menjawabnya, jangankan tanpa ayah dan tanpa ibu. Seperti penciptaan Adam, dan itu diketahui itu, tahu orang-orang itu bahwa Adam itu ya nggak ada ibu, nggak ada bapak. Ya. Cukup wa idza qada amrun fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Cukup itu saja. Meskipun nanti secara teori keilmuan kita juga bisa membuat analisis. Model penciptaan Nabi Isa yang dianggap istimewa itu kan secara teknologi itu kan sudah bisa dilakukan oleh manusia sekarang. Ya. Belum ada cloning, sudah ada inseminasi buatan. Ya, apa istimewanya penciptaan Nabi Isa? Kok orang itu kok kemudian salah atau berlebihan di dalam mendudukkan posisi Isa bin Maryam. Ya. Manusia, inseminasi buatan. Sapi melahirkan sapi kecil, anak sapi tanpa proses perkawinan dengan sapi lain. Saya bisa mengatakan demikian karena dulu kan di rumah itu orang tua itu kan melihara sapi perah itu ya. Jadi inseminasi buatan tuh
biasa. Oh sekarang malah cloning teknologinya. Ya. Cloning itu cukup butuh DNA, yang DNA itu bagian dari satu sel yang diambil saja dari bagian tertentu dalam tubuh kita itu, dalam tubuh makhluk hidup. Cloning itu kan teknologinya awalnya kan sederhana ya. Kalau menggunakan bahasa sederhana, jangan bahasa ilmiah yang terlalu sulit ya. Dulu orang itu kalau mau nanam mangga tanpa proses yang lama gitu kan, cukup dicangkok kan gitu ya, cangkok, potong, ditumbuhkan akarnya di situ, itu cangkok itu kan, awalnya kan cangkok. Kemudian ada yang model disambung gitu kan, itu di pohon. Kemudian hewan, mulai ada inseminasi. Kemudian sekarang namanya cloning gitu ya. Cloning itu nggak pakai apa-apa itu. Maka justru dari sana, dari ilmu pengetahuan yang sekarang sudah ditemukan manusia, penciptaan Adam pun bisa dijelaskan. Bagaimana Allah bisa menciptakan Adam itu diciptakan, nggak pakai bapak, nggak pakai ibu. Sekarang ada cloning. Mana kalau cloning kan berarti ada yang di-cloning. Wah, gitu kan. Cloning sekarang itu bukan hanya persis, bisa jauh lebih maju, jauh lebih hebat dari makhluk yang di-cloningnya. Gitu. Jadi Nabi Adam boleh jadi diambilkan dari DNA tertentu, bahan tertentu. Allah menyebutnya saripati tanah. Ya. Kalau bahasa orang ilmiah kan nggak mungkin. Saripati tanah, mosok diambil dari tanah. Saripati tanah itu apa? Unsur-unsur tertentu. Diambilkan dari DNA tertentu, tapi hasil akhirnya tidak sama dengan yang di-cloning. Hasil akhirnya jauh lebih maju, jauh lebih hebat. Jauh lebih maju, jauh lebih hebat, itulah namanya penciptaan. Maka Allah mengatakan badi'us samawati wal ardh. Allah yang menciptakan, karena menciptakan sesuatu tanpa ada sesuatu yang lain sebelumnya, itulah disebut kreator, pencipta. Badi' dalam bahasa Arab itu. Oleh karena itu ada ungkapan kata Ibnu Katsir, badi'us samawati wal ardh ai khaliquhuma ala ghairi misalin sabak, yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada gambar sebelumnya, tanpa ada contoh sebelumnya, tanpa perlu bahan sebelumnya. Diciptakan gitu saja, itu namanya badi'us samawati wal ardh. Kalau sekarang seorang kreator, inventor, apalagi penemu, itu kalau dia bisa menciptakan sesuatu teknologi yang belum ada sebelumnya, itu disebut pencipta. Tapi tetap kalau manusia itu mesti ada tahapan sebelumnya, kan gitu ya. Allah Subhanahu wa taala nggak perlu tahapan sebelumnya. Nah, dari kata badi'us samawati wal ardh, dari kata-kata badi'un itulah dalam istilah kita, kata Ibnu Katsir, itu ada istilah bid'ah. Ya, bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang diciptakan, nggak ada sebelumnya. Cuma Ibnu Katsir rupanya sedikit masuk ke wilayah fikih gitu ya. Bid'ah itu ada dua macam. Wal bid'atu ala qismaini taratan takunu bid'atan syar'iyyatan. Ka qaulihi fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa taratan takunu bid'atan lughawiyatan ka qauli Amiril Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu an jam'ihi iyyahum ala salati tarawih wastimrarihim nikmatil bid'atu hadhihi. Gitu ya. Bid'ah itu ada yang bid'ah menurut istilah agama yang itu dilarang bid'ahnya. Nah, gitu. Karena Rasulullah SAW mengatakan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap perkara baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah itu sesat.
Lanjut, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu di neraka. Yang ini maksudnya apa? Yang ini maksudnya adalah bid'ah yang memang dilarang dalam agama dan itu menyangkut syariat. Kalau ada orang membuat syariat baru, nah tinggal nanti memaknai syariat baru itu. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab menurut Ibnu Katsir itu bukan bid'ah dalam makna syariah, bukan bid'ah dalam syariat, tapi bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa. Apa katanya Umar? Nah, itu terkait tarawih. Ya, yang ngumpulin orang-orang supaya bisa sholat malam di bulan Ramadan, qiyamu Ramadan berjamaah kan Umar bin Khattab. Umar tuh keliling bersama sekprinya, sekretaris pribadinya itu keliling. Ya, itu keliling itu di awal pekan pertama bulan Ramadan. Jadi pekan pertama bulan Ramadan pada masa Umar bin Khattab belum ada tarawih, belum ada. Keliling Umar, didapati di masjid Nabawi itu ternyata orang sholat berkelompok-kelompok tapi banyak, dan ada yang sendiri-sendiri juga, pokoknya pecah-pecah lah gitu ya. Ada yang jamaah di sono gitu ya, ada yang sendirian gitu ya. Sholat apa itu? Qiyamu Ramadan, dan itu sore ya, sore. Orang kalau samalah dengan orang sekarang ya, nggak semuanya bisa sholat malam gitu ya. Kalau sholatnya dimajukan itu seneng, ada temennya gitu ya. Maka itulah yang terjadi, saling bersautan, saling mengganggu satu dengan yang lain bacaannya. Maka Umar kumpulkan, ya, nunjuk satu orang penghafal Al-Quran namanya Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Nabi SAW yang termasuk penghafal Al-Qur'annya Nabi. Panggil, kumpulin, udah diimami Ubay bin Ka'ab. Maka masuk pekan kedua, hari ke-10 gitu ya, diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Mulailah sholat qiyamu Ramadan itu berjamaah, dan itu sore hari. Sore itu maksudnya tidak lama setelah sholat Isya. Maka Umar keliling lagi. Nah, sudah diperoleh hasilnya dari kebijakannya Umar tadi itu. Jadi lebih tertib. Ya, enggak saling ganggu satu dengan yang lain. Umar enggak ikut. Umar ya cuma keliling saja, bagian keliling. Maka kata Umar, nikmatil bid'atu hadhi, wah bid'ah yang baik itu kayak gini nih. Ini sebaik-baik bid'ah gitu ya. Nah, bid'ah yang dimaksud Umar itu adalah bid'ah secara bahasa, bukan secara syariat. Karena intinya sholat malam, sholat sunnah malam berjamaah itu sudah pernah dilakukan pada masa Nabi SAW. Meskipun bukan inisiatifnya Nabi SAW. Nabi sholat malam ke-23, ada yang tahu, beliau sholatnya di masjid, jamaah, ikut di belakang beliau. Yang jamaah, yang ikut, akhirnya malam itu memberitahu yang lain. Yang lain ngumpul hari berikutnya. Rupanya hari berikutnya Nabi tidak keluar. Tapi orang tetap mau nunggu hari berikutnya lagi. Keluarlah Nabi hari malam ke-25. Yang nunggu semakin banyak. Malam ke-26 semakin banyak lagi yang nunggu tapi Nabi tidak keluar. Malam ke-27 Nabi keluar lagi. Jadi semakin banyak. Setelah itu Nabi mengatakan, saya khawatir, saya kan sampean tunggu-tunggu. Ya, kemarin nggak keluar, kemarin lusanya keluar saya malam ke-25.
Malam ke-24 saya nggak keluar. Saya khawatir sholat malam itu diwajibkan atas kalian. Gitu. Nah karena sudah ada contohnya sebenarnya, meskipun bukan inisiatif Nabi, dan itu hanya berlaku 3 hari, maka hari-hari berikutnya nggak ada lagi yang sholat jamaah qiyamul lail itu ya, nggak ada lagi. Pada masa Umar itu ternyata menurut Umar ini penting dilakukan supaya tertib, ya tidak saling ganggu. Gitu. Nah jadilah Umar mengatakan inilah nikmat inilah bukan nikmat. Nikmatul itu artinya nikmatul bid'ah. Nikmah itu kalau bahasa Indonesianya sebaik-baik. Ini bid'ah yang paling baik. Menurut Ibnu Katsir ini namanya Umar menggunakan kata bid'ah tapi bukan yang masuk kategori yang dilarang. Bid'ah secara bahasa. Sebelumnya tidak ada yang berani ngumpulkan itu. Umar itu kan inisiatifnya kan banyak. Yang berinisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran Umar bin Khattab, meskipun yang melakukan adalah Abu Bakar, artinya dengan kekuasaan Abu Bakar As-Siddiq. Umar itu inisiatifnya banyak. Yang membentuk ahlul halli wal aqdi kalau bahasa sekarang itu Dewan Perwakilan Rakyat, itu Umar bin Khattab. Gitu loh. Umar merasa bahwa kalau dia memimpin sendiri nanti berat dia mikirkan. Maka dia bentuk itu orang-orang yang bisa diajak mikir bersama, musyawarah, mewakili masyarakat. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang berinisiatif menetapkan tahun Hijriyah. Itu Umar bin Khattab. Jadi Umar itu inisiatifnya banyak. Maka Umar itu seorang penemu gitu. Umar bin Khattab itu pikirannya itu maju sekali. Seorang penemu. Umar bin Khattab. Ya termasuk ini, gitu ya. Umar bin Khattab itu yang mendahulu, yang mengawali tentara itu dibayar, diupah. Gitu ya. Zaman Nabi, zamannya Abu Bakar, tentara itu relawan, bukan hanya relawan, wajib militer, mohon maaf, wajib militer, gitu ya. Wajib orang sehat, wajib untuk ikut perang. Cuma kan setelah wilayahnya luas, sebagian tentara itu kan nggak pulang-pulang, sebagian pasukan itu nggak pulang-pulang, kasihan istrinya, kan gitu ya. Dan mereka kalau mendapatkan kemenangan demi kemenangan, itu yang jenderal-jenderalnya semakin kaya karena rampasan perangnya mereka dapat banyak, kan gitu ya. Distribusi ekonominya kurang merata dan negara kurang mendapatkan keuntungan kecuali hanya mendapatkan klaim gitu ya. Maka Umar ngatur, tentara dibayar tapi rampasan perang masuk kas negara, begitu. Umar bin Khattab. Wah, banyak yang protes awalnya. Umar ini ono-ono aja. Siapa yang protes? Ya yang biasa menangan dan dapat rampasan perang, protes mesti. Iki lagi panen, ya, bikin aturan aneh-aneh Umar kan gitu ya. Masuk kas negara. Jadi sebuah pendapatan dari masuk kas negara. Umar itu banyak sekali ininya. Ya, bikin namanya kalau zaman sekarang kantor pos. Ya, itu Umar bin Khattab. Ya, jadi ada lembaga pemerintah ngurusi jasa ekspedisi, surat menyurat dan sebagainya. Umar bin Khattab. Umar itu ide cemerlangnya itu banyak. Itu Umar. Nah ini termasuk salah satu itu tadi. Tapi Umar sendiri nggak ikut sholat malam berjamaah, itu nggak ikut. Kata Umar, menurut saya yang sholat malam di akhir malam sendirian masih lebih baik dari yang sholat berjamaah. Gitu dia. Saya kalau bahas fikih sunnah kan sudah menyampaikan. Memang Umar itu ya dipuji oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar ditanya, ya Abu Bakar,
Abu Bakrin, mata sholaita. Abu Bakar, kata Nabi SAW, sampai nek sholat malam kapan? Maka Abu Bakar menjawab, awwalal lail. Saya kalau sholat malam nggak kuat kalau akhir malam. Awal-awal malam saja. Ba'dal atama, setelah sholat isya. Abu Bakar tuh kalau sholat malam, setelah sholat isya gak kuat. Umpama tangi bengi itu yo nggak mesti, gak ajek. Timbang luput sholatnya awal malam. Setelah sholat isya, kata Abu Bakar. Umar ditanya, wa anta ya Umar, mata? Ya, nek sampean kapan sholat malamnya? Ya, akhirul lail, ya waktu yang terbaik di akhir malam. Wah. Kata Rasulullah SAW, amma anta ya Abu Bakrin fa akhadta bithiqah. Abu Bakar sampean itu pegang nggak mau lepas gitu. Artinya nggak mau lepas itu artinya nggak mau ambil resiko. Timbangi luput, ya. Nanti aja sholat malam, akhir-akhir malam luput gitu ya, kebablasan. Oleh karena itu disebut oleh Rasulullah SAW, fa akhadta bis-siqah wa anta ya Umar fa akhadta bil quwwah. Ya, Umar itu gigih sekali memperjuangkannya. Jadi Umar itu meskipun nyuruh Ubay bin Ka'ab ngimami sholat qiyamul Ramadan di awal malam, tapi Umar nggak mau. Gitu ya. Dia sholat sendiri malam hari. Gitu. Masyaallah muslimin rahimahullah. Itu berangkat dari kata bid'ah tadi itu. Ibnu Katsir mencoba sedikit masuk ke wilayah fikih. Bid'ah itu ada dua. Bid'ah yang dilarang oleh agama, ya. Bid'ah yang bermakna bahasa. Baik, kita lanjut. Nah ini tadi ya. Banyak ayat yang menyatakan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Wa ma amruna illa wahidah kalamhil basar. Nah ini yang tadi saya sebut. Inna masala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Ini ayat 117. Nah kita geser ke 118. Wa qala allazina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Dan sudah berkata orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan. Oleh Allah disebut orang yang tidak ngerti, enggak paham. Apa yang dikatakan orang-orang yang tidak paham, tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan. Laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kok Allah tidak ngajak ngomong kami? Atau kok tidak Allah bawakan ayat kepada kami? Ini kan mereka mengingkari kenabian Muhammad SAW. Ada orang yang ingkar. Orang itu kalau tidak percaya kepada seseorang, mendapatkan satu karunia, dia pinginnya itu kalau memang itu hebat, kamu dipilih, kok bukan saya yang dipilih gitu. Saya kok juga nggak dapat, gitu kan? Itu sebenarnya menandakan kesombongan. Ya, itu sama dengan iblis bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Kok Adam yang sampean pilih itu? Kok bukan saya?" Itu intinya kalimatnya iblis. Nggak mau itu kan begitu. Jadi ketika orang menolak kebenaran, maka Rasulullah menyatakan itulah sombong. Rasulullah SAW ditanya, apa yang disebut sombong? Batarul haq wa ghamdun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan, meremehkan manusia. Jadi ketika ada orang yang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, kok Allah tidak ngomong kepada kami? Kok Allah nggak bawa ayat kepada kami sendiri?
Allah mengatakan kadzalika qalal ladzina min qablihim mithla qaulihim, demikianlah orang-orang sebelum mereka juga mengatakan hal yang serupa dengan perkataan mereka. Tasyabahat qulubuhum, hati mereka itu ya mirip-mirip, 11-12. Qad bayyannal ayati liqaumi yuqinun, sungguh ayat-ayat tentang pengingkaran mereka itu sudah kami jelaskan bagi mereka yang mau yakin. Tinggal kemudian dicari tahu siapa yang disebut mereka yang mengatakan, mereka yang tidak tahu, yang mengatakan mengapa Allah tidak menyampaikan langsung kepada kami, membawa ayat kepada kami. Siapa mereka? Ada yang berpendapat yang pertama, itulah orang Nasrani. Ada yang berpendapat yang kedua, itulah orang Yahudi. Yang ngomong begitu orang Yahudi, Yahudi Madinah maksudnya. Yang ketiga ada yang mengatakan mereka yang ngomong begitu adalah orang-orang musyrik Arab, musyrik Mekah, gitu ya. Pada masa Nabi Muhammad SAW secara umum, ya, di luar orang-orang yang beriman itu ada 3 kelompok. 1 orang Nasrani, 2 orang Yahudi, 3 adalah orang musyrik Mekah, gitu ya. Nah, memang tidak ada dalil khusus yang menyatakan siapa mereka. Karena itu salah satu riwayat yang menjelaskan tentang siapa mereka itu diperoleh dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas itu kan juru tafsir, bukan juru tafsir ya, ahli tafsir dari kalangan para sahabat. Dia mengatakan Rafi' bin Huraimalah li Rasulillah SAW berkata, Rafi' ini adalah orang Yahudi. Jadi kalau menurut Ibnu Abbas yang agak pas, siapa yang mengatakan demikian tadi itu orang Yahudi. Rafi' mengatakan kepada Rasulullah SAW, in kunta rasulan min indillah kama taqul faqul lillahi azza wa jalla fala yukallimuna hatta nasma'a kalamah. Fa anzalallahu azza wa jalla fi dzalika min qawlihi wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Wahai Muhammad, kalau kamu memang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, maka minta kepada Allah supaya Allah ngomong kepada kami langsung. Ya. Kami ingin dengar langsung omongan Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat ini. Jadi menurut dengan keterangan Ibnu Abbas ini, yang ngomong itu orang Yahudi. Tapi tetap saja kalau ahli tafsir itu, kalau tidak ada qarinah yang betul-betul kuat, ya mereka punya penafsiran yang berbeda. Ada yang mengatakan Nasrani. Ibnu Jarir At-Tabari lebih cenderung yang mengatakan begini orang Nasrani. Kenapa demikian? Karena nanti terkait dengan ayat, potongan ayat sesudahnya. Demikianlah sudah pernah berkata orang-orang sebelum mereka. Dari sisi sejarah, kronologi, orang Nasrani itu belakangan. Sebelum mereka siapa? Orang Yahudi. Maka Ibnu Jarir At-Tabari itu lebih berpendapat, ya, yang mengatakan itu orang Nasrani, yang orang sebelumnya yang disamakan dengan mereka adalah orang Yahudi. Itu pendapat yang pertama, Ibnu Jarir At-Tabari. Kalau pendapat yang kedua pakai dalilnya Ibnu Abbas, pakai pernyataannya Ibnu Abbas. Tapi ada juga pendapat yang ketiga. Oh, mereka yang ngomong ini orang musyrik Arab. Nanti ada dalilnya masing-masing. Kita lihat. Nah, Ibnu Jarir At-Tabari qad dallalna ala anna alladzina anallahu ta'ala dzikrahu biqaulihi wa qala alladzina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah humun nasara walladzina qalu mithla qaulihim humul yahud. Kan Allah mengatakan kadzalika qala alladzina min qablihim mithla qaulihim, demikianlah
orang-orang sebelum mereka pernah berkata seperti perkataan mereka. Maka Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, yang ngomong saat ini kepada Nabi Muhammad SAW orang Nasrani, yang disamakan dengan mereka dari kaum sebelumnya orang Yahudi. Ya. Dalilnya misalnya adalah surat An-Nisa ayat 153. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzala alaihim kitaban minas sama' faqad sa'alu Musa akbar min dzalika faqalu arinallaha jahrah. Surat An-Nisa ayat 153. Muhammad, ahlul kitab siapa? Yahudi, Nasrani. Jadi kalau pendapat pertama dan kedua yang mengatakan, oh ini yang ngomong Yahudi, oh ini yang ngomong Nasrani, itu dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 153. Muhammad, orang Yahudi, orang Nasrani sudah bertanya kepadamu, ya, mereka meminta supaya diturunkan kitab dari langit kepada mereka. Enggak usah khawatir Muhammad, enggak usah aneh, enggak usah kaget. Faqad sa'alu Musa akbara min dzalik. Mereka itu sudah pernah minta kepada Nabi Musa lebih gila, kalau bahasa sekarang, dari pertanyaan mereka saat ini. Apa? Orang-orang sebelum mereka itu sudah pernah bertanya, arinallahu jal, tunjukkan Allah secara langsung, gitu kan? Kayaknya orang sekarang juga begitu kan? Orang sekarang itu banyak yang menolak itu. Coba sih kalau memang ya kamu benar, coba kami diazab sekarang kan gitu ya. Kemarin kan ada ya gitu ya. Akhirnya bonyok semua itu. Gitu kan. Ini ada kemarin gitu ya. Ya, saya tidak mengatakan bahwa itu jawaban dari permintaan dia gitu ya. Cuma kan orang itu pernah mengatakan serupa itu. Kan gitu ya. Ayo kalau dia yang benar biar saya bonyok kan itu ya. Dikasih azab gitu ya. Ini kan gitu kan, omongannya kan begitu. Kalau bahasa yang lain, anzil alaina hijaratan minas sama, turunkan kepada kami sih batu-batu yang kamu katakan dari langit, dari Tuhan itu, coba kan gitu. Jadi sama saja. Makanya nanti di akhir ayat itu Allah mengatakan tasyabahat qulubuhum. Hati mereka ya mirip-mirip saja ya begitu itu gitu. Mirip apanya? Ya mirip ingkarnya kan gitu ya. Ya, karena ingkarnya mirip, maka cara ngomongnya ya mirip, gitu ya, mirip-mirip saja. Atau di ayat ke-55 surat Al-Baqarah, ini sudah pernah kita lewati, wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqah. Baik, kita lanjut. Oleh karena itu, dari pendapat yang kedua, yang kedua tadi itu, qad bayyannal ayati liqaumi yuqinun. Kami sudah jelaskan tanda-tanda kenapa orang Yahudi mendapatkan kemurkaan. Mereka sebagiannya itu ya dilaknat oleh Allah menjadi kera. Kenapa orang Nasrani juga mendapatkan kerendahan, hal yang serupa. Itu sudah kami jelaskan. Tapi penjelasan itu yang menerima hanya orang yang yakin saja. Demikian pula sudah kami jelaskan orang-orang yang pasrah kepada Allah dan kemudian berserah diri serta beramal baik itu akan mendapatkan surga dan kenikmatan. Nah, yang berpendapat ketiga itu dalilnya begini. Surat Al-An'am 123. Pendapat yang ketiga, yang ngomong kayak gitu itu orang musyrik Arab, orang musyrik Mekah. Wa ja'atsum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'tiya mithla ma utiya Rasulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Sayusibul ladzina ajramu sagharun 'indallahi wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Jadi datang kepada Rasul Muhammad SAW orang-orang musyrik Mekah mengatakan, kami tidak akan beriman kepadamu Muhammad hingga kami diberi bukti seperti yang dulu pernah diberikan kepada Rasul-Rasul Allah sebelum kamu. Ya.
Kan itu namanya ngatur Allah. Maka Allah mengatakan ngatur kan kepada siapa risalah itu diberikan. Ya kalau kamu dapat ya kami ya mestinya dapat lah. Itu kan ngatur Allah. Maka Allah mengatakan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah yang Maha tahu kepada siapa diberikan risalah itu. Ya. Orang-orang yang berbuat berbuat dosa itu kata Allah akan mendapatkan sagharun indallah, ya, akan dikecilkan, direndahkan dan mendapatkan azabun syadidun bima kanu yamkurun. Atau ayat yang lain itu wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takunu laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjirul anhara khilalaha tafjira aw tusqitis samaa'a kama za'amta 'alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila aw yakunu laka baitun min zukhrufin aw tarqa fis samaa'i walan nu'mina liruqiyyika hatta tanzila 'alaina kitaban naqra'uh qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Macam-macam permintaannya. Kalau sampean sudah bisa memancarkan air dari tanah, dari bumi, ya baru kami percaya. Kalau sampean punya kebun yang luas, punya buah-buahan anggur, kurma, ya baru kami percaya. Jadi kemujizatan Nabi Muhammad SAW itu ternyata Al-Quran, dalam bentuk Al-Quran itu pasti belum dipercaya. Mereka pingin bukti yang material. Ini kan ciri materialisme kalau sekarang tuh ya. Kiai kok kere, misalnya. Ya, nek encene cidak karo Gusti Allah dongane mandi ya mesti disugih lah kan gitu ya. Orang kalau ngomong begitu itu, lah memang Allah mau diatur siapa yang ditakdirkan mendapatkan kekayaan, siapa yang tidak. Kok ngatur-ngatur kan gitu. Mereka kan pikirannya begitu. Ya kalau dekat dengan Allah kan semua bisa dia. Makanya umat Islam itu direndahkan saat ini karena umat Islam itu tertinggal secara ekonomi, tertinggal secara politik, tertinggal secara, karena ketertinggalan itu maka direndahkan. Ya mestinya kalau memang benar ya harusnya ya hebat lah gitu ya. Wong kalian bukan apa-apa begitu kan. Sama kayak itu sebenarnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya itulah cara mereka, dan Allah itu sudah memberikan kepada kita modal ini loh. Benar itu ukurannya bukan kekayaan, ya kaya benar ya setiap yang berkuasa dan kaya dianggap benar semua itu. Masalah kan gitu. Karena kekayaan itu dan kekuasaan itu jadi ukuran kebenaran. Kebenaran itu punya ukuran yang sendiri apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada banyak lah ayat yang kayak demikian, yang seperti itu. Banyak mereka ngomong-ngomongan seperti itu sudah direkam oleh Allah dan kita tinggal putar ulang kalau kita mau tahu mereka semua itu. Kenapa? Karena Allah mengatakan di akhir ayat tasyabahat qulubuhum. Ini yang intinya. Nggak usah pusing mana apakah yang tadi itu orang Nasrani yang ngomong, orang Yahudi yang ngomong, orang musyrik yang ngomong, atau siapapun sekarang nggak pakai nama agama tertentu lah, pokoknya yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya, Allah mengatakan tasyabahat qulubuhum. Hati mereka itu mirip-mirip saja. Ya, sama saja. Mirip apanya? Asbahat qulubu musyrikil Arab. Quluba man taqaddamahum fil kufri wal inati wal utuwi kama qala ta'ala kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bihi bal hum qaumun taghun. Samalah. Ya. Demikianlah orang-orang itu berkata sebelum mereka itu kepada siapapun Rasul Allah pasti dikira gila, pasti dikira edan gitu ya kalau bahasa sekarang, atau tukang sihir. Jadi nggak usah aneh kalau orang menghina Rasulullah SAW, menghina. Yang penting adalah justru ajaran Allah Subhanahu Wa Taala itu di kalangan tertentu itu justru melahirkan
apa namanya, pemeluk-pemeluk baru. Sedemikian kuat umat Islam itu di pressure, ditekan dan sebagainya, tapi justru ada kecenderungan orang percaya kepada risalah Islam itu lebih banyak di kalangan mereka sendiri. Nah, kalau di Indonesia mungkin agak terbalik situasinya ya, tapi kalau di negeri-negeri Eropa pertumbuhan orang Islam itu justru pesat sekali, meningkat. Baik. Tasyabahat qulubuhum qad bayyanal ayati liqaumi yuqinun. Ya, keyakinan itu ada couplingnya sendiri. Orang yang yakin itu pasti akan ada sampai hari kiamat, dan Allah itu membuktikan itu. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.